dengan judul Bawang Merah dan Bawang Putih dengan tokoh pemeran antara lain Saya Ana Nisa, absen 7 sebagai nenek. Saya Priska Lela Surahma, absen 15 sebagai bawang putih. Saya Adinia Rasif Asti, absen 1 sebagai ibu tiri. Saya Zaneta Fiasa Sabila, absen 31 berperan sebagai bawang merah. Saya Catania Arya Dini, absen 11 sebagai cucu. Saya Mudalin Sairi, absen 5 kelas 8F berperan sebagai narator. Saya Muhammad Eder Alamsadi, absen 23 berperan sebagai tokoh ayah. Saya Gakmai Rudanto, absen 29 berperan sebagai ayah. Saya Lutfi Kalimah Syahria, absen 19 berperan sebagai kakek. Selamat menyaksikan. Zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga di desa yang makmur. Sang ayah adalah seorang pedagang sukses yang kaya raya dan ibunya adalah wanita tercantik di desa itu. Mereka menikah dan pernikahan itu terlahirlah seorang putri yang begitu cantik jelita. Karena kecantikan dan sifatnya yang begitu baik, ia diberi julukan dengan bawang putih. Namun, sangat disayangkan kebahagiaan keluarga itu harus hancur dikarenakan sang ibu yang meninggal dunia karena sakit yang sudah lama dideritanya. Setelah kematian sang ibu, bawang putih menjadi seorang yang pendiam dan murung. Selama beberapa hari, ia menangisi kematian sang ibu yang begitu dicintainya. Sang ayah yang tidak ingin melihat putrinya sedih pun berusaha menghiburnya. Kenapa kamu di sini? Aku hanya mencari saudara segar ayah. Apa kamu masih memikirkan ibu? Aku sedih karena tidak bisa bertemu dia. Kamu sangat setia tak kepergian ibu. Kalau merelakanlah bertenang di sana. Baik ayah. Dan sejak hari itu bawang putih dan ayahnya pun mulai merelakan dan melupakan kesedihan mereka. Mereka mulai kembali menjalankan aktivitas seperti biasa walau tanpa kehadiran sang ibu. Hingga suatu hari sang ayah datang kepada bawang putih dengan membawa seorang wanita dan anak perempuan seumurannya. Siapa mereka ayah? Kenalkan, ini calon ibu dan ini calon kakakmu bawang merah. Ayah akan menikah lagi. Bahkan kamu menyetujui-nya. Jika ayah bahagia, aku pun bahagia. Ayah akan menyetujui. Terima kasih nak. Lalu pernikahan sang ayah pun digelar dan setelah itu bawang putih memiliki seorang ibu dan kakak. Bawang putih sangat menyayangi mereka, ditambah mereka yang begitu baik pada bawang putih membuat rasa sayang bawang putih kepada ibu tiri dan kakak tirinya itu semakin bertambah besar. Bawang putih sangat bahagia bisa bertemu bawang merah dan ibu tirinya. Mereka membuat kebahagiaan kembali pada hidupnya. Sejak ibu tiri dan bawang merah tinggal serumah dengannya, beban mereka menjadi berkurang. Dia bisa berbagi pekerjaan rumah dengan ibu tiri dan kakak tirinya. Bawang putih pun sudah tidak kesepian lagi. Ada ibu tiri dan kakak tirinya yang bisa diajak bicara dan bercanda. Suatu hari sang ayah berpamitan kepada kedua anak dan istrinya karena dia akan pergi keluar kota untuk perjalanan bisnis. Bawang putih sangat sedih mendengarkan hal itu. Tapi ibu tiri menenangkannya, berkata bahwa dirinya dan bawang merah akan selalu menemaninya. Bawang putih tersenyum senang mendengar hal tersebut. Ternyata ibu tiri dan kakak tirinya begitu memperhatikan dan menyayanginya. Ayah apa ayah? Ya nak, mereka membutuhkan ayah. Kalau bawang putih, maka ada yang bawang merah. Benar, kau tidak sendirian, masih ada aku di sini. Biasa ada ibu dan kakakmu. Kamu jangan kesepian kamu. Iya ayah. Kamu jaga diri baik-baik ya. Dan akhirnya sejak hari itu hingga kepulangan sang ayah, ibu tiri terus-terusan menyuruh-nyuruhnya dan membiarkan melakukan semua pekerjaan rumah sendirian dan akan kembali baik kepadanya saat sang ayah pulang. Awalnya bawang putih berpikir mungkin ibunya dan bawang merah hanya sedang lelah, tapi lama-kelamaan dia sadar bahwa mereka hanya berpura-pura baik di hadapan ayahnya. Sedangkan saat ayahnya pergi melakukan perjalanan bisnis, mereka akan bersikap berbeda dan kasar. Itu membuat bawang putih berpikir bahwa ibu tiri dan bawang merah tidak menyukainya. Hingga suatu hari sang ayah masih dalam perjalanan bisnisnya, seorang bawaan ayah datang dan memberikan kabar yang membuat hati bawang putih hancur.
Bawang putih yang sedang menyapu ruang tamu mendengar suara ketukan di pintu. Dia menghampiri pintu lalu membukanya, dan terlihatlah seorang laki-laki berumur 30 tahunan yang berdiri di depan pintu dengan wajahnya yang sendu. Bawang putih mengenal orang itu. Dia adalah salah satu bawaan ayahnya yang paling setia. Tuan, kenapa Tuan kemari? Bukankah Tuan ikut ayah keluar kota? Nona, apakah ibu Nona ada di dalam? Iya, kenapa ya? Bisa Nona panggilkan? Baiklah. Kenapa kau mencariku? Nyonya, saat dalam perjalanan menuju kota seberang kereta yang dilumpangi Tuan mengalami kecelakaan. Kemarin malam, kereta Tuan melewati daerah perbukitan. Ternyata Tuan merasakan angin kuat yang membuat kereta itu tergelincir dan jatuh ke. Lalu, bagaimana dengan suamiku? Tuan ditemukan meninggal di jalan Jalan Kasiwati. Mereka baru saja pulang dari pemakaman sang ayah. Banyak kerabat yang datang dan memberi ucapan bela sungkawa. Sejak tadi, ibu tiri terus saja menangis hingga tamu terakhir pergi. Akhirnya semua orang telah pergi. Apa itu adalah? Iya, cepat masakan kami air. Baiklah. Akhirnya orang tidak berguna itu mati. Sekarang kita bisa menguasai kehidupan. Apa kau lihat dia? Apa maksud perkataan ibu tadi? Kenapa ibu bicara seperti itu? Apa sikap kami selama ini belum menyelesaikan juga? Kami hanya ingin pertanyaan saja, dan sekarang kami sudah mendapatkannya. Oh, bodoh sekali dia. Kenapa kalian sangat jahat pada ayah? Kami tidak jahat kepadanya, hanya dia yang terlalu bodoh. Sekarang cepat pergi dan lakukan dia. Baik, Ibu. Jangan panggil aku ibu, panggil aku nyonya, dan panggil bawang merah nona. Jangan membantah, cepat lakukan tugasmu. Baik, Nyonya. Bagus. Aku sangat lelah. Bawa baju ini dan cuci di sungai. Cuci sampai bersih, jangan sampai ada yang kotor. Awas saja kalau sampai ada yang kotor. Baik. Cepat suruh lakukan. Setelah itu, bawang putih pun segera pergi ke sungai yang berada di pinggir desa untuk mencuci baju bawang merah dan ibu tiri. Saat sampai, dia segera mencuci baju ibu tiri dan kakak tirinya itu. Bawang putih menangis sambil terus mencuci pakaian itu di batu pinggir sungai. Dia meratapi nasibnya yang malang. Bawang putih masih terus mengingat perkataan ibu tiri dan kakak tirinya tadi. Dia berpikir, apakah dia memang sebodoh ini itu? Dia terus memikirkan semua tindakan kejadian yang menimpainya selama ini, hingga dia tidak sadar bahwa ada salah satu baju yang hanyut terbawa arus sungai. Saat dia menyadari baju itu sudah terlanjur jauh untuk ia kejar, dan saat ia mencarinya pun memang sudah tidak ada. Dia baru sadar bahwa baju yang hanyut adalah selendang warna merah milik bawang merah. Menyadari hal itu membuatnya panik mengingat bawang merah yang begitu menyukai selendang itu. Tapi tidak ada yang bisa dia perbuat karena selendang itu sudah tidak bisa ditemukan. Akhirnya dia memilih pulang dan menceritakan semua kepada ibu tiri dan bawang merah, dan benar saja bawang putih langsung dimarahi habis-habisan karena menghilangkan selendang kesayangan bawang merah. Dasar tak tahu diri, sudah kubilang hati-hati kan? Apa kau tidak mendengarku tadi? Bisa-bisanya kau ceroboh sekali. Apa kau tidak tahu berapa harga selendang itu? Maaf, aku tidak sengaja. Sekarang cepat pergi cari selendang itu. Jangan pulang sebelum kau menemukannya. Bawang putih tidak punya pilihan. Dia akhirnya pergi dari rumah untuk mencari selendang kesayangan bawang merah. Dia menyusuri sungai di mana dia mencuci tadi. Bawang putih mencari di pinggiran sungai, berharap selendang itu menyangkut di salah satu ranting atau batu di sekitar sungai. Sungai itu sangat panjang hingga melewati hutan. Mau tak mau, bawang putih pun harus masuk ke hutan karena dia belum menemukan selendang bawang merah. Lama ia mencari hingga malam mulai datang dan sekitarnya pun mulai gelap. Dia mencari kayu dan menyalakan obor untuk menerangi jalannya. Bawang putih terus mencari selendang bawang merah yang hilang. Tapi malam semakin larut dan bawang putih harus mencari tempat untuk bermalam malam ini, karena tentu tidak ada
tempat untuk ia pulang. Ditambah bawang merah dan ibu tiri tidak mengizinkan untuk berpulang. Dan sepertinya keberuntungan melihatkan malam ini. Dari arah berlawanan ada cahaya obor muncul dan datang mendekati ke arahnya. Saat semakin dekat, dia bisa melihat seorang gadis manis seumurannya yang menghampiri. Halo, siapa kau? Kenapa ada di kantor pensiun malam ini? Halo, namaku Bambang. Aku sudah mencari selendang kakakku yang tak sengaja dilanjutkan di sini. Selendang, apakah selendang itu berwarna merah? Iya, apa kau pernah melihatnya? Ayo ikut aku. Kamu sudah bisa melihat adiknya menyusuri hutan yang gelap sendirian hanya untuk sebuah selendang. Apa yang kau lakukan di tengah hutan seperti ini? Aku sedang mencari jamur yang hanya tumbuh di malam hari. Jamur ini bisa untuk makan dan bisa untuk obat juga. Mereka terus berjalan menyusuri hutan hingga sampai di sebuah gubuk di dekat sungai. Tidak bisa dikatakan gubuk juga. Rumah itu cantik dengan bahan dari kayu-kayu kuat. Walau kecil, rumah itu terlihat kokoh dan nyaman. Gadis tadi mempersilahkan bawang putih masuk dan duduk. Saat masih di jalan, gadis itu bercerita bahwa dia hanya dengan kakek dan neneknya. Sang nenek pun datang menghampirinya setelah gadis itu memanggilnya. Ibuku bilang kau datang ke hutan ini sendirian untuk mencari selendang kakakmu yang hilang ya? Iya, Nek. Bolehkah kau menceritakan sedikit ceritamu? Nenek ingin tahu apa yang terjadi pada gadis cantik seperti ini. Aku tahu nasibmu, Nak. Nenek yang hanya mendengar saja dulu sangat sakit dan susah apa hidupmu. Jika kau belum sempat bercerita, datanglah beberapa hari lagi ya. Kamu bisa menceritakan semuanya pada kami. Iya, Nek. Dan sejak hari itu, bawang putih jadi sering datang ke rumah itu. Sebenarnya jarak antara rumah bawang putih dan nenek itu sangat jauh, tapi nenek memberikan tahu jalan rahasia untuk dia pergi ke rumah nenek dengan lebih cepat dan mudah. Selama bawang putih berkunjung di rumah nenek, bawang putih pun sering menemani kakek yang sedang sakit-sakitan. Lambat laun, hubungan mereka pun semakin dekat sebagai keluarga. Hingga suatu hari, kakek yang merasa sangat terbantu dengan adanya bawang putih di sisi ingin memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Nak, terimalah ini adalah tanda terima kasih dari kami. Tidak, kakek, aku tidak bisa menerimanya. Kalian terlalu banyak membantu kami. Tidak, aku memaksa, ambil saja. Terima kasih banyak, kakek. Saat sampai di rumah, bawang putih membuka kotak tersebut. Kotak tersebut berisi kalung yang sangat cantik. Tak henti-hentinya dia bersyukur telah dipertemukan dengan nenek dan keluarganya. Namun, perilaku selama ini dia telah diperhatikan oleh ibu tiri dan bawang merah. Ibu tiri dan bawang merah yang mengetahui bahwa bawang putih mendapatkan kalung emas tanpa sepengetahuan mereka pun jadi sangat marah pada bawang putih. Apa-apaan ini? Dari mana kau mendapatkannya? Apa kau mencurinya? Tidak, aku tidak mencurinya. Aku mendapatkannya dari seseorang. Siapa itu? Cepat bawa aku menemuinya. Apa benar kamu memberikan kalung ini kepada bawang putih? Iya, memang kenapa ya? Kalau begitu cepat ambilkan kalung seperti ini kepadaku. Baiklah. Hidupku yang bawakan kotak itu kemari. Ambil hari ini, tapi syaratnya biarkan bawang putih terus di sini dan jangan pernah meninggal. Kami tunggu. Nenek tua itu sulit sekali. Kenapa isinya hanya debu? Tidak apa-apa, mereka ingin Mas Ruli dan Mas Ruli dijelaskan. Baiklah, mari kita coba makan. Mereka pun memakan jeruk itu, tapi sebelum itu dia menggunakan kalung dari kotak tersebut. Saat sudah memakannya, mereka sadar bahwa ini adalah jeruk beracun yang membuat mereka kesusahan bernafas. Ditambah leher mereka terasa sangat panas akibat kalung yang ternyata juga beracun. Akhirnya ibu tiri dan bawang merah meninggal akibat ketamaan mereka sendiri, dan bawang putih pun hidup tenang dan bahagia bersama nenek dan keluarganya.